Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan dan Wagub Haji Herman Deru dan Mawadi Yahya, maka Sumsel dipimpin oleh penjabat. Saat ini penjabat Gubernur Sumsel adalah Dr. Andes Ahmad Patoni MSI. Kemarin PJ Gubernur melakukan silaturahmi dengan insan pers di Sumatera Selatan. Menyampaikan sambutan dari insan pers diwakili oleh Ketua PWI Sumsel Dr. Haji Firdaus Komar MSI. Sementara PJ Gubernur juga langsung menyampaikan sambutannya di hadapan para wartawan yang hadir. Baik Ketua PWI Sumsel maupun PJ Gubernur Sumsel di awal sambutannya saling berbalas pantun. Saya akan pantun dulu Pak Bu. Buah kentang, buah jamur, lalu dimasak untuk tongseng. Selamat datang Pak PJ Gubernur, sepenuh hati membangun Sumsel. Ini untuk Sumsel dan ini untuk teman-teman wartawan dan media. Makan kolak dicampur duren, dimakan waktu pagi sambil sedekah. Pak PJ Gubernur memang keren agar bersinergi dengan media. Yang pertama berkaitan dengan kehadiran Pak PJ Gubernur Sumatera Selatan, kami dari media khususnya di Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Sekda beserta Pak Asisten dan seluruh kepala OPD. Yang kami hormati Ketua PWI, Kepala LPP RRI, Kepala TVRI, dan juga rekan-rekan Ketua Organisasi Wartawan dan Ketua Organisasi Pers, pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan, media, dan rekan-rekan wartawan baik cetak, online maupun elektronik yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertatap muka, insya Allah kita bisa berdialog, dan yang paling penting mudah-mudahan kita bisa bersinergi. Saya ada pantun untuk Bapak Ibu semua dan rekan-rekan. Pantunnya agak banyak, mohon waktu untuk bisa membacakan semua. Pohon kelapa terkena petir, banyak hangus terlihat besi. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, kami berikan apresiasi. Baru satu. Kalau bukan karena tinta, takkan tertulis kertas ini. Kalau bukan karena cinta media, takkan kita bertemu di sini. Jadi pertemuan ini sebagai wujud cinta kami kepada rekan-rekan media sebagai bagian dari keluarga besar di Sumatera Selatan ini. Dalam padam lilin, padam pelita, di dalam gelap tidaklah beta. Sumatera Selatan adalah kita, pimpinan redaksi dan media, mitra pemerintah. Jadi kita mitra. Mau dibawa ke pusat kota, tanpa bantuan media apalah daya, pembangunan bagus tidak jadi berita. Sebenarnya sudah tahu waktu semua dengan pantun ini. Ketua PWI Sumsel Haji Firdaus Komar juga menyampaikan beberapa hal terkait harapan dan keinginan para insan pers kepada PJ Gubernur Sumsel Dr. Andes Ahmad Patoni. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama dan utama kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas izin
izin rahmat serta bimbingannya pada siang menjelang sore ini kita bisa bertatap muka bertemu dengan Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan dan beserta pimpinan-pimpinan media, perusahaan media dan Pemret di Sumatera Selatan dan tim yang ada di Sumatera Selatan. Kita patut bersyukur. Yang saya hormati, yang pertama tentu Bapak PJ Gubernur Sumsel, Bapak Dr. Andes Alfatoni MSI, yang kami banggakan seluruh ada Pak Sekda Provinsi Sumsel, kemudian para asisten OPD dan organisasi struktural maupun fungsional. Ini lengkap, ada kepala dinas Kominfo, ya baru gue tadi sebelumnya kepala protokol, kepala biro protokol yang sering berhubungan dengan teman-teman media dan wartawan, dan sebutkan seperti AJI itu aliansi jurnalis independen, kemudian IJTI itu untuk TV dan dari radio, kemudian lengkap, dan ini merupakan konstituen dari Dewan Pers yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum saya menyampaikan beberapa saya akan pantun dulu Pak Bu. Buah kentang, buah jamur, lalu dimasak untuk tongseng. Selamat datang Pak PJ Gubernur, sepenuh hati membangun Sumsel. Ini untuk Sumsel dan ini untuk teman-teman wartawan dan media. Makan kolak dicampur duren, dimakan waktu pagi sambil sedekah. Pak PJ Gubernur memang keren agar bersinergi dengan media. Yang pertama berkaitan dengan kehadiran Pak PJ Gubernur Sumatera Selatan, kami dari media, khususnya di seluruh di media di Sumatera Selatan, BWI dan organisasi-organisasi lain, yang pertama menyambut kedatangan Pak Bu di Sumatera Selatan. Apalagi kita sudah menyimak dan memperhatikan ketika Pak Gub dilantik dan datang ke Sumatera Selatan langsung beraksi ya, berkaitan dengan mengatasi persoalan-persoalan baik yang persoalan jangka pendek maupun jangka panjang berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat Sumsel. Kita ketahui bahwa Pak Gub pertama datang sudah membicarakan berkaitan dengan penanganan karhutlah. Ya, itu yang kita hadapi, masyarakat Sumsel hadapi, media juga menghadapi persoalan itu dan mengekspos kemudian memberitakan berkaitan dengan bencana karhutla yang kita alami selama ini. Dan kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kejadian pada saat ini luar biasa Pak Bu. Namun kita dari media justru karena ini kejadian yang berulang ya, berkaitan dengan isu kebakaran lahan ini, memang perlu saya pikir dari kita mendorong dari media ini untuk melakukan mitigasi bencana yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi jangan sampai kesannya bahwa setelah ada kejadian asap yang memang saat ini sangat dirasakan oleh publik di masyarakat Sumatera Selatan, tapi harus dari awal, dari hulu yang memang harus dipersiapkan bagaimana penanganan secara berencana berkaitan dengan penanganan karhutla. Dan ini yang terjadi yang berkaitan dengan bencana yang ada lokal di Sumatera Selatan. Mungkin di tempat lain di Jakarta atau di Jawa ada juga kebakaran hutannya, tapi tidak sampai ada asapnya. Kalau kita lihat di berita, di luar negeri juga ada kebakaran hutannya Pak ya. Di Spanyol itu hutan yang terbakar berapa ribu hektar lahan, tapi mungkin asapnya yang muncul berkaitan dengan dampak bencana itu. Itu yang kejadian pada saat ini.
Yang kedua Pak Bu, jadi ini berkaitan dengan bagaimana posisi dan peran media pada saat ini memasuki tahun politik 2024. Kita dari awal 2023 sebelumnya ini sudah mengedukasi atau memberikan semacam pemahaman kepada teman-teman media wartawan di Sumatera Selatan, baik melibatkan organisasi wartawan maupun organisasi perusahaan media. Kemudian baru-baru ini kita dengan Dewan Pers melakukan workshop peliputan pemilu yang berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi tahun politik 2024. Jangan sampai teman-teman wartawan atau media juga ikut dalam pengertian arus politik yang sampai merugikan masyarakat seperti itu. Jadi yang kita harapkan berita-berita yang disampaikan teman-teman wartawan ini adalah berita-berita yang sesuai dengan fakta, yang tidak hoax, kemudian berita yang memberikan edukasi, memberikan semangat bahwa dalam berita politik itu tentu muaranya untuk mesejahterakan rakyat. Itu yang kita tekankan pada teman-teman media dan wartawan. Itu yang berkaitan dengan ke depan yang saya pikir agenda penting karena Pak Buk sebagai PJ Gubernur di Sumatera Selatan, tugas yang dihadapi yaitu berkaitan dengan perubahan politik dan agenda pileg, pilkada serta pilpres yang memang membutuhkan perhatian dari stakeholder semua. Dan ini juga jadi perhatian kita semua media, bagaimana media ini memberikan satu edukasi ke masyarakat untuk memberikan atau mengkontribusikan kepada masyarakat yang sampai ikut arus yang sehingga informasi yang disampaikan itu, informasi yang datang ke publik itu tidak sesuai dengan fakta. Dan yang terakhir Pak Gub, ini berkaitan dengan bagaimana mungkin Pak Gub sudah melihat pemetaan peran media dan pers di Sumatera Selatan yang berkaitan dengan mendorong pembangunan di Sumatera Selatan. Kita memahami bahwa visi pembangunan di Sumatera Selatan untuk menjadikan Sumsel maju yang memang menjadi menjadi jargon ya untuk Sumatera Selatan, bahwa kita juga memberikan satu liputan untuk mendorong apa yang menjadi indikator-indikator yang disebutkan sebagai ikon Sumsel maju. Saya pikir Pak Gubernur sudah melakukan pemetaan capaian-capaian selama ini, kemudian apa yang harus dilakukan ke depan menyangkut pencapaian pembangunan yang ada di Sumatera Selatan. Saya pikir teman-teman wartawan sangat paham dan media-media juga sangat paham apa yang menjadi peran fungsi yang berkaitan dengan melakukan fungsi pers. Yang pertama kontrol sosial, kemudian melakukan memberikan informasi kepada masyarakat, kemudian memberikan edukasi, kemudian memberikan satu berita-berita yang memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1945 Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Saya pikir itu Pak Gub dari teman-teman kami ini mewakili, mudah-mudahan terwakilkan ya Pak semuanya. Kalau belum terwakilkan mungkin langsung dengan Pak Gub, karena teman-teman wartawan ini punya hak untuk bertanya kepada pejabat yang berkaitan dengan isu-isu yang terkait isu-isu saat ini. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih kami kepada seluruh OPD dan Humas Pemprov Sumsel, Biro Protokol yang sudah mengakomodir pertemuan ini, karena teman-teman wartawan nanya Pak Gub, kapan kita nih pacak ketemu silaturahmi dengan Pak Gub ini? Nah, kami ini baru pacak wawancara-wawancara baik katanya. Nah kalau lah ketemu saya ini, pacak nak bertanya, nak dialognya, Pak Gub tuh hobinya apa katanya. Nah, jadi kalau hobi penyanyi nak nyanyi bareng mudah-mudahan kan. Kira-kira cocoknya Pak Gub. Pada intinya kami mohon maaf Pak kalau kurang pas dalam penyampaian ini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Sumsel Dr. Andes Apatoni MSI juga memaparkan dan menjelaskan seperti apa situasi dan kondisi serta apa yang akan dilakukannya selama menjabat sebagai Gubernur Sumsel. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang kami hormati Pak Sekda beserta Pak Asisten dan seluruh kepala OPD. Yang kami hormati Ketua PWI, Kepala LPP RRI, Kepala TVRI, dan juga rekan-rekan Ketua Organisasi Wartawan dan Ketua Organisasi Pers, pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan, media, dan rekan-rekan wartawan baik cetak, online maupun elektronik yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertatap muka, insya Allah kita bisa berdialog, dan yang paling penting mudah-mudahan kita bisa bersinergi. Saya ada pantun untuk Bapak Ibu semua dan rekan-rekan. Pantunnya agak banyak, mohon waktu untuk bisa membacakan semua. Pohon kelapa terkena petir, banyak hangus terlihat besi. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, kami berikan apresiasi. Baru satu. Kalau bukan karena tinta, takkan tertulis kertas ini. Kalau bukan karena cinta media, takkan kita bertemu di sini. Jadi pertemuan ini sebagai wujud cinta kami kepada rekan-rekan media sebagai bagian dari keluarga besar di Sumatera Selatan ini. Dalam padam lilin, padam pelita, di dalam gelap tidaklah peta. Sumatera Selatan adalah kita, pimpinan redaksi dan media, mitra pemerintah. Jadi kita mitra. Mau dibawa ke pusat kota tanpa bantuan media apalah daya, pembangunan bagus tidak jadi berita. Sebenarnya sudah terwakili semua dengan pantun ini. Sulawesi Utara, saya tidak lama, hanya 3 bulan. Alhamdulillah di sana sangat kondusif sekali. Medianya kita bisa berdiskusi dengan baik, kita bisa berkolaborasi. Pernah ada, ini satu cerita ya, satu cerita. Saat itu sama di bulan-bulannya seperti ini, saya di sana bulan September, Oktober, November, Desember. Bulan-bulan akhir tahun itu tahun-tahun berat bagi pemerintah daerah, karena di situ ada penyusunan APBD perubahan, ada APBD, ada penetapan UMR, UMK, ada macam-macam di akhir tahun itu. Saat itu juga sedang COVID, kemudian saat itu juga ada Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Ciptaker. Di berbagai daerah demo, bakar-bakaran. Alhamdulillah di Sulawesi Utara saat itu kondusif. Kita Forkopimda beserta seluruh elemen kita diskusi bahwa Undang-Undang Ciptaker ini memang sudah lahir, dan seterusnya dan seterusnya. Tugas kita bagaimana kalau memberi masukan dengan cara yang damai dan seterusnya. Alhamdulillah tidak ada demo. Kemudian UMR saat itu disulut, karhutla ini menjadi PR besar. Saya begitu landing langsung di bandara di VIP, kami bicara dengan Forkopimda untuk membahas karhutla. Besoknya kami berkunjung ke Forkopimda juga membahas karhutla dan masalah-masalah strategis lainnya. Kemudian berikutnya lagi kami kumpulkan Forkopimda Provinsi, Bupati Wali Kota, dan seluruh Forkopimda Kabupaten Kota dengan perusahaan untuk membahas karhutla. Kemudian kemarin belum lama kita juga melepas tambahan personil dari Kodam 350 untuk karhutla. Karhutla ini sangat serius, oleh karena itu peran media untuk memberikan edukasi, memberikan berita-berita baik tentang karhutla juga penting. Selain itu juga yang penting menjadi PR kami dan PR kita semua adalah terkait dengan inflasi. Inflasi ini kelihatannya tidak serius, tapi ini bisa berdampak luas. Inflasi, kemudian kemiskinan ekstrim dan kemiskinan lainnya, kemudian stunting, ada lagi terkait dengan pilkada dan pemilu tadi. Nah, ini tugas-tugas yang harus kami laksanakan selain tugas-tugas rutin yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh kepala negeri. Dan Bapak Ibu, sesungguhnya jadi gubernur itu tidak mudah dan capek sebenarnya, tapi kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyerah.
Namanya tugas apapun tugas itu ya harus kita laksanakan. Maka kalau mendapat support dukungan dari media, mendapat dukungan dari Bapak Ibu, itu akan menguatkan kami semua. Kami semua ini sudah kerja siang malam, kekurangan memang ada dengan Bapak Ibu semua untuk diskusi hal-hal semacam ini. Terkait dengan politik juga tolong kami juga dikontrol pemerintah. Tugas kami adalah mensukseskan pilkada, mensukseskan pemilu, dan kami harus netral. Nah ini tolong media juga kontrol kami, ingatkan kami manakala kami tidak netral atau terlihat tidak netral. Nah kalau terlihat tolong diingatkan. Apalagi kalau tidak netral itu juga perlu diingatkan. Tapi kalau bersilaturahmi, ya bersilaturahmi boleh dengan siapa saja. Kadang-kadang kita dengan keluarga saja berbeda aliran politik, silaturahmi kan harus tetap begitu. Jadi juga jangan sampai orang bersilaturahmi dengan si A, si B, si C dianggap tidak netral. Nah, gitu misalnya ya. Sama dengan jari. Bapak Ibu, saya sering foto itu jarinya begini. Nanti kalau ada foto begini, ini 3 nih, itu angkatan sekolah saya. Jadi nanti kalau setelah pemilu saya nggak akan begini lagi. Kalau ada foto saya begini itu berarti foto dulu ya. Jangan sampai nanti fotonya itu Pak Gubernur angka 3, kebetulan nggak tahu nanti angka 3 itu siapa nih, calon gubernur, calon bupati, calon presiden kan kita nggak tahu nih. Itu foto lama pasti. Saya waktu disuruh juga begitu. Ketua Bawaslu bicara sama sekda saya, Pak gubernur ini begini nih, itu foto lama, itu foto angkatan gitu. Ya, jadi kita semua pasti pernah pasang jari dulu. Kalau dulu kan nggak masalah, ada yang begini ya, dulu. Tapi pada saat mulai pemilu dan pilkada kita tidak boleh. Nah, Bapak Ibu, kemudian juga agenda kami di pemerintah yang ini berhubungan bersama-sama cukup banyak untuk bisa saling membantu. Kami ingin bekerja sama dengan seluruh media. Maka saya sudah sampaikan kepada Humas, kepada Kominfo, ayo kita jalin bekerja sama. Namun kadang-kala yang merusak hubungan kita itu karena ekspektasi. Gitu. Sama dengan saya begitu jadi PJ gubernur gitu aja, begitu ada telepon yang nggak diangkat, itu bisa marah. Sombong sekali sudah jadi gubernur sekarang nggak angkat telepon. Padahal sedang pidato ini kan nggak angkat telepon. Sedang dengan Bapak Ibu kan nggak mungkin bertelepon gitu. Ekspektasi nih. Saya tahu ekspektasi pengennya kerjasamanya banyak gitu kan. Tapi kalau duitnya sedikit terus dibagi-bagi banyak kan pasti nggak banyak. Nah ini seringkali ekspektasi harapan tidak sesuai dengan harapan tanpa melihat kenyataan, itu kemudian membuat hubungan menjadi tidak baik. Nah, maka kunci dari itu adalah komunikasi. Kita bicarakan bersama. Saya membuka diri kapan saja bisa komunikasi, kita juga bisa koordinasi. Tapi memang kan di dalam media juga boleh kita tidak menjawab ya. Seperti saat ada isu, ada kabar yang belum pasti, saya jadi PJ di sini, saya pertanyaan media saya nggak boleh jawab kalau saya nggak tahu gitu kan. Nah gitu misalnya. Kalau nggak tahu ya nggak dijawab, apalagi menyangkut diri saya. Kabarnya Bapak diangkat ditunjuk jadi PJ, gimana saya belum tahu misalnya gitu kan. Nah yang begitu-begitu tolong kita saling mengingatkan. Pada prinsipnya kami mengharap kita bisa kerjasama, bermitra dengan baik. Segala kendala, segala masalah bisa kita diskusikan, bisa kita koordinasikan. Kita masing-masing punya kekurangan dan kelebihan, tapi insya Allah dengan niat baik kita, mudah-mudahan semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting dengan niat baik itu, cara yang tidak pas, yang belum pas, tentu belum bisa kita saling mengingatkan agar lebih tepat lagi. Saya mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan selama ini. Saya juga mohon maaf apabila yang lalu, saat ini dan ke depan banyak kekurangan. Saya hadir di sini bukan karena saya ingin dan bukan karena saya memilih, tapi saya ditugaskan. Ini yang penting untuk dipahami bersama-sama. Saya tidak memilih dan tidak ingin ke sini, tetapi karena ditugaskan, maka saya wajib menjalankan tugas itu. Oleh karena itu saya bekerja tidak bisa sendiri. Tidak ada bisa sama sekali yang saya lakukan, tidak banyak yang saya lakukan kalau saya sendiri. Maka kita perlu kerjasama, kerja bareng, kolaborasi, sinergi. Itu yang kita perlukan.
Sumatera Selatan adalah kita, Sumatera Selatan adalah kampung kita. Saya dengan Sumsel, walaupun di media di situ disebutkan lahir di Lampung, tapi Lampungnya itu Lampung Sumsel sebenarnya. Desa sebelah saya itu sudah Sumsel. Kalau yang tahu daerah Blitar dan sekitarnya, saya itu lahir di desanya Sukabumi, kecamatannya Bahuga. Desa sebelah saya itu sudah Sumsel. Saya lebih akrab ke Sumsel daripada ke Lampung. Kalau ke Lampung itu 8 jam, ke Lampung itu lewat BK1, lewat BK3, lewat Martapura, ya gitu. Mainnya ke Blitar. Gitu. Dan ibu saya itu Komering. Jadi bagi saya Sumsel ini memang bagian dari saya. Maka mari kita bangun Sumsel. Kita bangun sama-sama sesuai dengan posisi kita masing-masing. Sumatera Selatan yang sudah begini besar, prestasi sudah sangat banyak, sudah sangat terkenal. Mari pondasi yang sudah diletakkan oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh senior-senior kita, mari kita ini teruskan, jangan kita robohkan lagi. Pemerintahan itu harus berkelanjutan. Siapapun pemimpinnya, siapapun penggantinya harus berlanjut dan berlanjut. Kalau kita nggak berlanjut, kita robohkan, bangun lagi, ya percuma. Nah ini peran yang seperti inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa pemerintahan itu adalah berkelanjutan. Gubernur itu jabatan, gubernur itu bukan orang. Jadi orangnya kebetulan saat ini saya, kemarin Pak Herman Deru, kemarin lagi Pak Alek Nurdin, kemarin lagi itu orang. Tetapi siapapun gubernurnya harus kita dukung bersama-sama. Kalau tidak didukung tidak bisa kerja. Nah itulah maka kita perlu bermitra sesuai dengan posisi kita masing-masing. Nah kita juga perlu membuat citra Sumatera Selatan ini semakin baik. Dan peran media di sini sangat besar. Karena apapun yang terjadi saat itu juga bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa didengar oleh seluruh manusia di seluruh dunia dengan peran media. Maka kalau media di Sumsel ini memberitakan yang bagus, maka nama Sumsel akan bagus dan harum. Tapi begitu buruk yang diberitakan, sudah buruklah itu Sumsel. Walaupun benar-benar buruk. Saya sering menggambarkan misalnya ada berita yang sesuatu yang buruk diberitakan, dibesar-besarkan sehingga menjadi semakin buruk, seakan-akan buruk sekali gitu. Sebagai contoh, saya sering menggambarkan di Jakarta itu sering ada berita tentang banjir. Di media keluar terus banjir. Orang yang tidak tahu Jakarta seakan-akan menganggap seluruh Jakarta itu banjir, tenggelam. Banyak yang telepon, gimana rumah aman nggak? Padahal yang banjir itu hanya di bagian bantaran, di tempat-tempat itu saja. Di sini nih para media. Media bisa membuat citra menjadi semakin baik atau membuat citra semakin buruk. Saya pernah bertugas sebagai PJ. Kalau mengenai UMR ini kan serba repot. Kalau naik pengusaha yang keberatan, kalau tidak naik buruh yang keberatan. Dua-duanya susah. Saat itu sedang COVID. Di hampir semua daerah naik. Bukan hampir semua ya, daerah-daerah tertentu itu naik. Ada beberapa yang tidak naik. Kebetulan waktu itu di Sulut tidak naik. Narasinya di Sulut tidak naik, tetapi bagi sektor tertentu yang tidak terdampak karena COVID boleh naik, gitu kira-kira. Kalau di DKI sebaliknya, sebenarnya isinya sama tapi narasinya berbeda. Kalau di DKI disebutkan gini, naik bagi sektor yang memang tidak terdampak dan tidak naik bagi yang terdampak. Itu sebenarnya hanya dibolak-balik. Nah ini kan tergantung membuat narasi di media. Kemudian ada satu media yang membuat berita begini, UMR Sulut tidak naik, buruh siap demo besar-besaran. Bayangkan begini, ini kan provokatif nih. Nah kemudian diajaklah dialog. Ini kan berarti membakar untuk berdemo. Padahal setelah kita jelaskan, Sulut itu waktu itu tidak naik itu padahal UMR-nya sudah 4 tertinggi di Indonesia. Artinya sudah cukup 4 tertinggi, nomor 4 tertinggi. Nah seperti itu. Nah dialog seperti ini Bapak dan Ibu dan rekan-rekan perlu kita lakukan agar kita sama pemahaman. Kadang-kala kita dalam sehari-hari juga kita sering dialog, diskusi. Tujuannya sama, tapi dengan narasi yang berbeda itu bisa membuat akibat dan dampak yang berbeda.
Niat baik dengan cara yang salah itu juga bisa membuat suasana yang berbeda. Sebagai contoh, kita mau menyumbang, ngasih uang, tapi kalau ngasih uangnya dengan cara marah, ini ambil tuh uang, kamu minta terus. Tujuannya baik ngasih uang, tapi dengan cara yang salah, ini berdampak salah. Sama dengan media, sama dengan kita berbicara. Tujuan kita nulis itu baik, maksud kita ngomong itu baik, tapi dengan cara ngomong yang salah, dengan cara yang nulis yang salah, itu bisa berdampak yang berbeda. Nah, inilah peran kita, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, saya paham pasti rekan-rekan dan Bapak Ibu paham tentang ini. Mari kita terus diskusikan, kita dialogkan. Tidak ada masalah yang tidak bisa didiskusikan. Hanya kadang-kadang kita ini mengambil dari angle yang berbeda, melihat dari perspektif yang berbeda. Sama dengan gelas itu terisi separuh, itu beda-beda tuh cara ngomongnya. Ada yang bilang, ya baru separuh, tapi ada yang bilang, alhamdulillah separuh. Ada yang bilang lagi, sudah hampir penuh. Ada lagi, ya baru segitu. Ini narasi seperti ini. Ini penting. Maka peran media tadi disampaikan Pak Ketua PWI sebagai wadah informasi penting, karena informasi, siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Kebijakan diambil dari informasi, data, gitu kan. Media juga hiburan. Kalau kita perlu berhibur lah, membaca media itu, melihat media itu juga kita terhibur gitu, bukan tegang aja terus gitu ya beritanya. Nah, yang paling penting disampaikan seperti sekarang nih, kebakaran hutan. Kalau kita ngomong sekarang, masyarakat jangan membakar hutan, siapa yang mau dengar? Maka kalau media yang muat, masyarakat jangan membakar hutan dan lahan, dampaknya bisa sakit, bisa jiwa, bisa ISPA, bisa macam-macam. Itu media. Maka peran media di situ untuk edukasi. Kadang-kala masalah edukasi ini bukan masalah pendidikan. Saya saja di kompleks saya, di rumah saya, ada orang-orang berpendidikan itu cara membersihkan sampahnya dengan cara membakar. Padahal membakar itu dilarang dan menjadi polusi. Tapi pendidikan tinggi juga nggak tahu tentang ini, kemudian diingatkan, Pak, ini merusak polusi. Nah gitu. Oh baru sadar. Inilah pentingnya komunikasi, pentingnya edukasi itu di situ. Pengawasan juga penting. Pengawasan. Maka peran media sebagai kontrol sosial itu penting. Pemerintah perlu dikontrol kalau memang yang salah gitu. Tetapi yang tidak salah ya jangan disalah-salahin gitu, kemudian menjadi bermasalah. Nah ini peran yang di situ yang perlu kita lakukan, termasuk sebagai mitra itu penting. Mitra, saya kira tujuan kita sama, membuat Sumsel ini maju, berkembang, membuat Sumsel ini hebat, membuat masyarakatnya sejahtera. Cuma peran kita berbeda, ada di media, ada di pemerintah. Nah inilah yang perlu kita diskusikan agar tujuan yang sama ini kita lakukan dengan cara-cara yang mengandung edukasi tadi bagi masyarakat. Bapak Ibu, saya tidak lama di sini, maksimal 1 tahun lebih sedikit kalau dipanjangin gitu. Waktu yang sangat singkat ini saya ingin berbuat banyak. Saya ingin melakukan banyak hal. Saya tidur sampai malam, kadang-kadang pagi sudah bangun dan seterusnya. Hanya semata-mata saya ingin berbuat. Karena saya yakin semua kebaikan yang kita lakukan itu akan berdampak pada kita, akan berdampak pada hidup kita hari ini dan di akhirat. Yakinlah itu. Sama dengan saya sering cerita dengan teman-teman saya di kantor, keberkahan itu penting. Uang yang banyak yang tidak berkah akan jadi malapetaka bagi kita. Uang sedikit berkah itu cukup. Ini mohon maaf, ini agak-agak tausiah sedikit karena tadi terpengaruh sebelah tadi ada pengajian. Nah ini perlu saya bicara. Saya kemarin juga ketemu dengan teman-teman media. Saya bilang coba bayangkan kalau ada berita yang buruk tentang seseorang di media nih, media online misalnya, tentang buruk tentang seseorang. Yang buruknya ini benar-benar buruk kemudian dimuat. Betapa besarnya dosa berita yang dimuat karena membuka aib orang lain. Membuka aib orang lain itu berdosa. Dan selama itu masih dibaca orang, selama itu masih ada,
berarti dosa yang terlibat langsung di situ akan terus-menerus, itulah kira-kira. Itu kalau benar-benar jelek. Apalagi kalau yang ditulis, yang diberitakan itu tidak benar, itu namanya fitnah, dosanya lebih besar. Nah, saya ngomong dengan teman itu, saya ketinggian gak sih, terlalu halu gak sih ngomong begini gitu kira-kira. Tapi ini perlu kita diskusi seperti itu ya Bapak Ibu. Bayangkan itu. Dan namanya kapu itu, informasi itu seperti kapu. Begitu disebar, itu susah dikembalikan. Begitu yang ditulis, yang diberitakan, bahkan yang kita omongkan tentang sesuatu, ngomong begini, kemudian kita ralat besok, ya kemarin sorry itu nggak benar, sudah nggak didengar lagi. Kapuk tadi udah nggak bisa ditarik. Dan prinsip informasi itu kan biasanya info yang didengar itulah yang dianggap benar. Yang berikutnya dianggap pembelaan gitu, walaupun yang pertama itu kadang-kadang salah, misalnya seperti itu. Nah, disinilah peran saya jauh-jauh hari menyampaikan pemahaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan kekuatan, kesehatan, keberkahan, banyak rezeki, kesuksesan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sati.